Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Mustaqim Cirebon dalam sebuah karya cerpennya berjudul Gara-gara Jalan Aspal Jeblok. Sudah beberapa minggu ini tidurku tidak bisa pulas. Seperti pulasnya tidurku saat jalan aspal depan rumahku masih sangat mulus. Meski banyak suara kendaraan lalu lalang, namun suara bisingnya itu telah bersahabat dan menyatu dengan jiwaku. Karena sudah lebih 10 tahun aku tinggal di tempat ini. Setelah kondisi jalanan rusak, aspalnya jeblok dan bolong-bolong, tentu suara yang kudengar bukan lagi hanya bisingnya knalpot, tapi juga suara mobil atau suara motor yang masuk terperosok dalam lubang. Brok, brok, brok. Aku sudah pastikan itu pastilah suara mobil atau motor yang belum mengenal medan atau situasi jalan yang saat ini sudah rusak-rusak. Yang paling ngeri adalah ketika ada motor yang ngebut dari kejauhan, lantas terperosok ke lubang itu. Dapat dipastikan motor itu jatuh atau setidaknya oleng-oleng nyaris terjatuh. Jalanan ini sebenarnya sudah beberapa kali diperbaiki, ditambal lagi dengan aspal baru, tapi selalu saja tidak bertahan lama. Saya tidak mengerti apakah aspal yang dipakai kualitasnya sangat rendah, padahal daerah ini juga penghasil aspal. Mungkin aspal yang bagusnya diekspor ke luar daerah karena harganya bisa tinggi. Entahlah, aku hanya menduga-duga saja. Namun ada hal yang pasti dan benar-benar aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Jalanan yang rusak-rusak depan rumahku itu setiap hari dialiri air got dari selokan-selokan rumah penduduk yang ada di sekitarnya. Bahkan sesekali air got itu menggenangi aspal. Artinya ini berarti ada soal lain, yakni belum dibuatnya drainase di sepanjang pinggiran jalan. Jika tidak ada selokan, pastilah air got itu selalu naik ke aspal. Dan pasti juga merusak aspal. Kondisi seperti ini bertambah parah kusaksikan jika terjadi musim hujan. Jalanan aspal, sebagus apapun kualitas aspalnya, jika sering digenangi air, pastilah akan kembali jeblok dan bolong-bolong aspalnya. Di tengah pikiranku tentang aspal malam itu, aku berusaha pejamkan mataku. Sampai jam dinding sudah menunjukkan pukul 12.20 malam. Aku pun berdoa, tidur seperti biasanya. Belum lagi mataku terpejam. Sesekali aku dengar lagi suara hentakan mobil dan motor yang terperosok ke lubang jalan. Makin larut malam barulah suara-suara itu makin menghilang. Tentu karena suasana makin sepi. Kendaraan yang melintas di depan rumahku juga makin sunyi saja. Brak, 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 brak. Suara seperti itu mengagetkan aku lagi. Aku berusaha memejamkan lagi mataku. Namun belum lagi mataku terpejam dan tertidur. Aku mendengar suara seseorang minta tolong. Tolong, tolong, tolong. Suaranya lirih dan makin lirih. Aku sontak terbangun dan berusaha mengintip dari arah jendela rumahku. Ternyata benar, ada seseorang terjatuh rupanya di sana. Dan suara minta tolongnya itu sudah tidak aku dengar lagi. Mungkin saja ia pingsan, aku menduga, sambil membuka pintu dan bergegas menghampirinya. Ia rupanya terpental dari motor gede yang ditungganginya. Ia rupanya sudah tidak sadarkan diri, dan entah sudah meninggal ataukah ia hanya pingsan saja. Aku kembali ke rumah dan membangunkan istriku agar
bisa sama-sama membantu orang itu. Aku lantas mengambil mobil dan membopong tubuh orang itu dibantu istriku. Moge pun aku dorong dan kuletakkan di samping rumahku. Aku langsung tancap gas membawanya ke rumah sakit terdekat. Sesampai di ruang IGD dan ditolong beberapa orang perawat, orang itu menggerak-gerakkan tubuhnya. Aku menduga ia mulai siuman. Tapi ya Allah, nampaknya ia sekarat. Dengan suara semampunya ia mengatakan kepalanya terbentur keras dan sakit sekali. Bagian dada dan kedua tangannya lecet-lecet terkupas. Dengan sisa tenaga dan suaranya ia berusaha menyampaikan sesuatu ke telingaku. Kalau aku mati, tolong kuburkan aku di mana saja, bisiknya ke telingaku. Tetapi aku berusaha memberinya terus semangat demi semangat. Dan aku bertanya, Bapak punya nomor HP keluarga atau saudara yang bisa saya hubungi? Ia berusaha merangsek dan menempelkan bibirnya ke telingaku lagi, lalu menyebut angka-angka 081890. Terus berapa lagi, Pak? Aku bertanya, karena orang itu baru menyebut angka hanya 6 digit saja. Bukan, ini nomor PIN ATM. Ini ATM-ku. Ia merogoh saku jaketnya, lalu menyerahkan sekeping kartu ATM kepadaku. Di sini ada uangku, lebih 1 miliar. Tapi Pak, aku merasa bingung. Namun orang itu dengan isyarat tangannya melarangku bertanya lagi. Ku dengar suara nafasnya makin tersendat-sendat, sesak. Lalu kedua perawat berusaha membantu dengan nafas bantuan. Beberapa kali dicoba, rupanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah menghendaki lain. Ia menghembuskan nafas terakhirnya, dan aku pun bengong. Terima kasih.